Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, walaupun kita di rumah, kita tetap harus semangat dalam belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa itu permintaan, penawaran, dan pasar. Nah, sebelum masuk ke dalam video penjelasan, alangkah baiknya kalau memang ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas untuk permintaan, penawaran, dan pasar. Artinya nanti di sini banyak referensi yang bisa kalian dapatkan untuk bahan bacaan juga. Yang pertama itu dari Pengantar Ekonomi Mikro, di mana penulisnya adalah Bapak Dr. Haji Dede Mulyadi SEMM dan beserta Ibu Santi Pertiwi Harisandi SEMM ya. Selain itu juga bisa dari Menkyu dan Michael Parkin, bisa kalian dapatkan di e-book dan lain sebagainya. Oke ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas untuk yang makro dan mikro, di sini akan saya jelaskan sedikit ya untuk ulasan sebagai awal dari pertemuan kita. Yang harus kalian ketahui ya adalah tentang apa itu hukum permintaan dan penawaran ya. Dari sini nanti semoga kalian bisa mendapatkan penjelasan tersebut ya, karena dari permintaan dan penawaran ini sebagai hukum dasar. Artinya nanti bagaimana permintaan dan penawaran ini yang membentuk mekanisme pasar. Jadi ada hubungan dari ketiganya ya teman-teman. Kemudian sebelum kita masuk dalam hukum permintaan dan penawaran, pasti kalian sudah tahu tentang adanya kegiatan ekonomi. Ya, saya ulas sedikit bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan atau juga masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, kemudian ada juga mengkonsumsi berbagai macam barang atau jasa yang mereka perlukan atau yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraannya ya. Nah, kita juga harus membuat pilihan ya. Mengapa kita membuat pilihan, harus membuat pilihan? Nah, itu tadi bagaimana caranya yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi tadi ya. Banyak terjadi realitasnya bahwa manusia itu kerap kali dihadapkan pada kelangkaan sumber-sumber ekonomi ya, sehingga menjadi maklum jika nanti kelangkaan tersebut atau scarcity tersebut merupakan inti dari masalah ekonomi ya. Yang kita ketahui kenapa sih bisa terjadi kelangkaan, yaitu tadi kondisi di mana keinginan kita ya akan suatu barang atau jasa itu lebih besar daripada sumber daya seperti yang tenaga kerja yang tersedia itu untuk memenuhi keinginan tersebut ya. Gitu teman-teman. Jadi nanti kita juga harus bisa membedakan untuk memilih ya antara kebutuhan dan keinginan, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita yang nanti harus kita penuhi terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita lebih ke arah konsumtif. Ingat teman-teman, hidup itu bukan hanya, memang sih hidup itu sekali, tapi perlu ada yang harus kita dahulukan sebagai prioritas kita, itu ya teman-teman. Nah, selain itu pula kita harus mengetahui tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi ini yang bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat dan sisi penawaran agregat ya. Kalau sudah bicara makro itu ada bicara tentang agregat ya. Kemudian untuk perekonomian yang dua sektor ini ya, dari sisi permintaan agregat itu ada dalam penggunaan PDB-nya. PDB adalah produk domestik bruto, terdiri dari dua komponen, yaitu konsumsi dan investasi ya. Nah, sehingga ini nanti bisa ditunjukkan dengan persamaan. Kalau yang hanya untuk konsumsi dan investasi itu untuk persamaannya adalah hanya Y sama dengan C plus I saja. Tetapi ya untuk yang pada sisi permintaan dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dari suatu model ekonomi makro yang sederhana ya.
Yang sekarang ini sudah sangat sederhana. Ini adalah yang sudah sederhana, dimana persamaannya ada tambahan ya. Jadi yang Y sama dengan C plus I saja itu sudah ditambahkan dengan plus G plus X dikurang dengan M ya. Artinya untuk yang Y itu pendapatan PDB, kemudian C-nya konsumsi ya, kemudian I-nya itu investasi, kemudian G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah atau government ya. Untuk X-nya itu ekspor dikurangi dengan M itu import gitu teman-teman. Kemudian untuk yang mikro itu kita bicara ini lebih ke perorangan atau kelompok saja. Dari sini kita bisa mengetahui apa tujuan kita belajar ekonomi mikro atau mikroekonomi ya. Nah, dari sisi ini untuk yang permintaan itu dilihat dari sisi konsumen. Kemudian untuk yang penawaran itu dilihat dari sisi produsennya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita di pasar ini pasti itu ketiganya sangat keterkaitan. Jadi dalam pembelajaran ini tujuannya akan membantu kita menetapkan harga yang tepat di pasaran dan juga bisa membantu untuk perhitungan berapa yang pas untuk kita supply barangnya, begitu ya. Baik, yang berikutnya ini yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang banyaknya atau adanya faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap penentuan dari permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita bisa lihat dari sumber daya alamnya ya, terkait pada lahan, kemudian sumber daya manusianya ya, dari tenaga kerjanya, dan kemudian ada juga dari sumber daya modal ya, capitalnya. Yang terakhir itu juga bisa dilihat dari segi teknologinya, tentang kemampuan skillnya seperti apa. Nah, untuk yang saat ini yang sudah berlaku adalah dari teknologinya adalah sudah menggunakan proses digitalisasi ya, begitu. Nah, dengan pembelajaran berikutnya juga kita bisa melihat tentang kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve, di mana untuk kurva kemungkinan produksi ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dapat dihasilkan ya. Bisa dilihat ini untuk kurva gambaran umum dari kurva kemungkinan produksinya. Jika suatu barang ya, atau barang itu bisa makanan ya, beras itu pertaniannya, dari segi pertanian itu akan menghasilkan ribuan ton ya, itu nanti makin banyak itu harganya akan semakin rendah. Nah, beda dari sisi manufaktur, itu kalau memproduksi ya suatu barang semakin banyak itu semakin mahal harganya, begitu. Berikutnya ini bisa dilihat untuk rencana pembangunan 5 tahun. Kita lihat ke belakang, ini sebuah master plan dari eranya Orde Baru ya, dan strategic plan-nya seperti apa. Ini berisi tentang perencanaan pembangunan negara jangka pendek ya, tentang realitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang gambaran umumnya itu pada saat realitas 1 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian saja ya, untuk realitas 1. Kemudian berkembang lagi di realitas 2 itu tujuannya meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Jadi ada perkembangan bisa itu dengan diantaranya melalui transmigrasi dari yang padat penduduk ke yang tidak padat penduduk, artinya masih banyak lahan yang kosong. Kemudian di realitas ketiga ini menekankan pada bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspornya ya. Ini mulailah ke bidang industri pada zaman dulu itu memang masih dari sampai sekarang sebenarnya ya. Kalau dulu masih menggunakan padat karya, banyaknya karyawan untuk meningkatkan ekspor. Nah, berkembang lagi di realitas 4 itu selain tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru juga dan industri gitu teman-teman, ada perkembangan lagi ya. Yang berikutnya lagi itu menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Sampai dengan saat ini ya, karena sudah masuk pada industrial 4.0 itu lebih kepada industrinya, prosesnya itu adalah dengan digitalisasi ya.